Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Sabtu 11 September 2021 berjudul Dunia yang Disrupsi, Kesempatan Melayani. Bahan bacaan terambil dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38. Hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami disrupsi, yaitu terjadi perubahan besar dalam tatanan kehidupan, secara khusus karena pandemi COVID-19. Sedikit banyak disrupsi ini membawa kita pada kebingungan dan kekacauan. Dalam keadaan demikian, memikirkan diri sendiri dianggap sebagai pilihan terbaik untuk bertahan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Pertanyaannya, haruskah demikian? Apa yang dituliskan di dalam Injil Matius ini justru mengajak kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Apa yang Yesus pikirkan? Pertama, Tuhan Yesus memikirkan banyaknya tuaian. Tuaian memang banyak, demikian penegasannya pada ayat 37. Ada semakin banyak orang yang harus dijangkau dan ada banyak masalah yang muncul. Hal ini berarti ada banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan. Tuhan Yesus ingin kita melihat situasi ini bukan pada kesulitannya yang dapat saja membuat kita menjadi apatis, menjadi stres, frustasi, melainkan supaya kita juga melihat bahwa di zaman yang gelap selalu ada tantangan, selalu ada peluang bagi pelayan Tuhan untuk berkarya secara positif dan kreatif. Kristus menantang kita untuk hal ini. Yang kedua, Tuhan Yesus memikirkan memang ada masalah real yang dihadapi. Masalahnya adalah tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, ayat 37. Persoalan di setiap zaman bukanlah pada situasinya, tetapi pada kontributornya. Mengapa pekerja sedikit? Kemungkinan pertama, karena belum banyak orang yang bersedia melakukannya. Yang bersedia harus korban waktu, korban tenaga, korban dana, dan talenta. Itulah sebabnya pekerjaannya sedikit. Kemungkinan yang kedua, karena banyak orang tidak mampu melihat situasi di dalam hidupnya secara kristosentris dan transformatif. Semua orang memaknai hidup ini dengan kesibukan, pekerjaan, kepentingan masing-masing demi mencari nafkah, kekayaan, karier, dan kedudukan. Sedikit orang melihat hidup ini dari kacamata Kristus. Sehingga tidak heran, pekerja di ladang Tuhan memang sedikit. Yang ketiga, Tuhan Yesus menunjukkan teladan sikap yang benar. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ayat 36a. Tuhan Yesus bukan hanya melihat kesulitan yang dialami orang banyak, tetapi ia juga ikut merasakan penderitaan dan kesusahan mereka. Ini adalah kunci yang ada di dalam diri Yesus yang seharusnya ada juga pada kita. Hatinya terdorong oleh belas kasihan, sehingga ia mampu melihat bukan cuma orangnya, tetapi kebutuhan orang tersebut. Barangkali inilah satu-satunya kunci pelayanan yang harus saudara dan saya miliki, yaitu kemampuan untuk menerapkan belas kasihan serta kepekaan melihat kebutuhan orang lain dalam konteks kehidupan kita sekarang ini. Begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, tetapi ironisnya, begitu sedikit orang yang dipanggil untuk bersikap peduli terhadap problematika dunia yang sedang disrupsi seperti sekarang ini. Yang keempat, Tuhan Yesus mengundang saya dan saudara, mengundang kita menjadi mitra di ladangnya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 38. Ini adalah undangan yang menggembirakan, karena Kristus mengajak Anda dan saya untuk menjadi partner dalam misinya.
ini adalah sebuah hak istimewa, sekaligus sebuah tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk bekerja sama dengan Allah dan pelayan Tuhan lainnya. Renungkan Bapak Ibu. Hari ini dunia sedang mengalami disrupsi. Dan inilah kesempatan kita untuk melayani. Kalau tidak, kapan lagi? Mulailah dari orang-orang terdekatmu. Berdoa dan mintalah hikmat Tuhan untuk saudara melayani mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bukalah mata hati kami supaya kami melihat ada begitu banyak tuaian yang ada di sekeliling kami, khususnya di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Penuhi hati kami dengan cinta-Mu dan belas kasihan-Mu, serta kepekaan untuk kami dapat melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kami dan menghadirkan Engkau sebagai jawaban atas pergumulan hidup mereka. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan keberanian bagi setiap kami. Kami memohonkan hal ini di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.